Selamat pagi semuanya, ketemu lagi bersama saya Muhammad Alfirfansah di podcast G Media, medianya warga Semakci. Sebetulnya podcast ini podcast yang kurang saya tunggu karena kurang saya tunggu kenapa setiap kali edisi ini saya harus podcast dengan bapak ibu saya mungkin yang purna tugas. Jadinya merasa satu sisi senang bisa ngobrol banyak dengan beliau-beliau, tapi satu sisi sedih juga karena mungkin podcast terakhir sebagai pendidik sebelum purna dan nantinya setelah purna mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol tapinya. Nah itu ya edisi ini karena salah satu pendidik SMK 1 Cianjur yang purna tugas adalah Bapak Dr. Andes Heri Siswanto. Kali ini kita akan ngobrol dengan beliau. Beliau adalah guru saya juga, orang tua saya, partner saya, mentor saya, pembimbing segala macamnya di SMK 1 Cianjur. Oke, maka dari itu saksikan podcast di media kali ini, medianya warga Semakci. Oke, beliau adalah salah satu guru saya mungkin pas 2012 sampai 2015 dulu, atau lebih tepatnya di tahun 2012-2013. Mungkin nih banyak komentar-komentar di IG kita, di TikTok kita, mungkin nanti bisa ditunjukkan di sini juga. Flashbacknya itu termasuk dengan saya. Ingat dengan beliau itu saat mengetik 10 jari dan kelingking saatnya masuk. Wah, luar biasa sekali. Tapi dari sana kita bisa dan mengetiknya, funpacknya bukan di komputer seperti sekarang di mesin tik. Nah, beliau selain menjadi guru juga menjadi orang tua saya dan tentunya menjadi pembimbing dan mentor seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Dr. Andes Heri Siswanto telah hadir di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau berusaha sehat. Untuk tetap sehat. Wah, luar biasa sekali Pak. Ya. Luar biasa sekali, bahkan keren banget sih Bapak. Jadi apa ya? Jadi motivasi untuk saya melewati masa sampai 60 tahun dengan kondisi sehat seperti Bapak. Wah, luar biasa sekali. Bapak, terima kasih sudah hadir hari ini di podcast G Media dan berkesempatan ngobrol-ngobrol bersama kami mungkin ya Pak ya di sini. Bapak luar biasa sekali melihat rekam jejak Bapak tahun 92 ya Bapak? 92 Oktober mulai tugas. Oktober mulai tugas di sini 92. Saya belum lahir, Pak. Bapak sudah tugas di sini sampai dengan sekarang purna di 2026, berarti kurang lebih 33 tahun lebih ya, Pak. Ya. Oh, luar biasa sekali. 33 tahun mengabdi di SMK 1 Cianjur. Pak, langsung saya nih, yang pertama paling saya penasaran gitu, Pak. Apa sih misalkan ya Pak 30 tahun ini gitu. Saya aja baru berapa berarti kurang lebih 6 tahun di sini atau 6 sampai 7 tahun. Banyak sekali momen-momen yang saya rasakan gitu ya Pak. Yeah. Baik dengan anak-anak, baik dengan teman-teman di sini dan lain sebagainya gitu. Nah, selama 33 tahun ini tentunya Bapak lebih dong. Pastinya Pak, momennya banyak sekali. Ada gak sih Pak satu mungkin yang ingin Bapak ceritakan di sini dan kita ngobrol-ngobrol momen apa tuh Pak? Apa dengan anak-anaknya mungkin atau dengan teman-teman di sini atau apanya Pak? Selama Bapak mengabdi di SMK 1 Cianjur nih. Ya mungkin posisi saya saat itu ya kan sekolah tidak seperti sekarang. Iya. Ya. Jadi momen yang paling berkesan itu kita kemudian membangun teamwork ya. Karena saat itu sekolah kita itu saya datang ke sini sepi sekolah tuh, gitu kan? Nggak kayak sekarang ya, Bang. Jadi saya ada perasaan dibuang gitu ya seolah-olah pada sekolahnya di tengah kota, tapi kenapa sekolah itu sepi aktivitasnya? Nah ternyata karena saat itu teman-teman saya senior itu banyak yang mengajar di sekolah swasta karena sekolah swasta kekurangan guru-guru kejuruan maka mereka mengajar. Akhirnya sekolah ini pun menjadi ya tidak bergairah lah gitu ya. Nah dari situ salah satu kita momennya adalah kita mengajak guru-guru baru yang datang. Nah jadi guru baru datang tuh kita ikat, datang lagi kita ikat untuk mencoba menemukan suasana baru untuk sekolah kita. Nah, itu mungkin ya salah satu di awal ya. Kalau ke sini sudah berjalan. Nah, kita mulai dari situ. Dari kita membangun teamwork dulu,
guru-gurunya, sehingga pada akhirnya kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau bisa saya katakan momen yang paling Bapak ingat itu di awal, momen untuk membangun sekolah ini mungkin ya Pak ya. Karena bisa dikatakan Bapak juga salah satu yang merasakan banyak sekali perubahan. Apalagi dari perubahan-perubahan nama pun ya Pak ya. Dulu SMK 1 Cianjur bukan SMK 1 ya Pak, diawalinya Semea Negeri. Sampai tahun 97. 97, berarti 9, Bapak di sini 92 sampai 97 Semea. Masih Semea Negeri. Lanjut 97 ganti lagi ya Pak ya? Ya, SMK 2 Cianjur. SMK 2 Cianjur. Nah, kemudian 2007 sampai 2007 itu SMK 2. Perubahan baru menjadi SMK 1 Cianjur. Menjadi SMK 1 Karena Cianjur. per kecamatan nama sekolahnya. Oke. Nah, dari perubahan-perubahan ini tentunya Pak pasti banyak sekali yang Bapak rasakan gitu. Nah, dari apa sih Pak perubahan yang paling Bapak rasakan dari selama 30 tahun ini berada di SMK 1 Cianjur? Ya sebetulnya kan perubahan itu yang berjalan abadi ya. Iya. Ya abadi itu ya perubahannya sendiri gitu kan. Nah, tapi kan terus harus berjalan. Nah, yang utama itu sebetulnya kalau kita melihat itu kurikulumnya. Kurikulumnya seolah-olah berubah. Padahal sesungguhnya itu juga gitu kan. Ya, hanya mungkin ada istilah nama kurikulumnya gitu kan. Esensinya kurikulum sebetulnya tidak banyak berubah gitu ya. Hanya pemahaman kita saja yang kadang-kadang membuat seolah-olah berbeda gitu. Banyak banget berarti apa perubahan kurikulum dari dulu sampai sekarang? Iya, banyak. Ya beberapa kali perubahan lah. Tapi esensinya kan tetap itu. Untuk anak itu apa yang bisa mereka ambil manfaatnya pada saat kita sedang belajar itu untuk masa depan anak kita gitu ya. Oke. Ya kan? Saat misalnya waktu kita mengajar di Semea, nah kebutuhannya kan saat itu lulusan tahun 90-an sekian kebutuhannya apa sih gitu kan. Oke. Jadi memang disesuaikan dengan waktunya juga berarti. Ya seperti kalau sekarang lah. Maka sekarang kan kebutuhan yang utama kan anak-anak itu harus beradaptasi dengan teknologi informasi ini kan gitu. Nah itu yang harus dikejar gitu kan. Makanya mesin tik sekarang udah gak ada. Nah itu. Kalau dulu masih mesin tik karena memang masih pakai mesin tik. Ya. Wah, luar biasa. Sekarang pakai keyboard kan gitu ya. itu sampai Pak di TikTok kita ya Pak ya saat postingan tentang Bapak banyak yang memang momen-momen itu yang teringat gitu anak-anak ya. Karena Bapak mengajarkan saya mesin tik nih sampai sekarang saya masih ingat. Masih diingat momen ini, luar biasa. Karena masih ada di kurikulumnya saat itu ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak sebetulnya nih kalau bicara barusan tentang kurikulum ya, berarti Bapak mengabdi di sini tadi 32 tahun. Tentunya Bapak menabur istilahnya. Menabur nilai-nilai ke anak-anak Bapak dari tahun 93 sampai 2026. Selama ini nilai yang paling Bapak sering sampaikan atau yang terus-terusan Bapak sampaikan ke siswa gitu Pak atau ke anak Bapak itu nilai apa sih Pak? Ya, sebetulnya ya saya punya latar belakang juga ya ada ada doktrin orang tua yang kita sampaikan. Iya. Yang pertama kalau doktrinnya orang tua dalam kerja, Bapak saya menyampaikan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, akhirnya maka saya terbiasa untuk memberikan yang terbaik, gitu ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga kadang-kadang tersampaikan kepada siswa, gitu ya. Kita menanamkan lagi, misalnya sering saya sampaikan kalau di dalam konteks anak-anak yang mau lulus gitu kan. Nah, itu kita dorong mereka untuk melakukan 3 hal nanti setelah bekerja. Nah, setelah bekerja, satu yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kita. Gitu ya. Kita sebagai anak SMK kan untuk bekerja dulu. Tapi setelah bekerja punya uangnya manfaatkan dong untuk meningkatkan kompetensi. Terserah apa mau kuliah, mau ikut pelatihan, mau ikut
apalah gitu, kursus dan sebagainya. Tapi harus ada Betul. sebagian dana kita yang disisihkan. Iya. Yang kedua saya sering sampaikan, nah supaya uang ini bertambah banyak, tolong bahagiakan orang tua. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Bahagiakan orang tua dengan uangnya kita. Karena nanti uang kita malah bertambah nantinya, nggak akan habis kalau diuntukkan orang tua. Nah, saya sering menyampaikan hal-hal yang untuk hidupnya gitu ya. Jadi kita mencari ilmu kan untuk hidup kita di masa yang akan datang. Tapi ada hal yang abadi kan gitu, yang prinsip-prinsip itu abadi gitu. Itu kan tetap dilakukan. Ya Pak, jadi investasi dunianya tadi apakah lewat pendidikan dan pelatihan, dan investasi akhiratnya mungkin dengan membahagiakan orang tua. Jadi kalau ketemu alumni itu sering saya tanya, sekolah lagi. Siapa? Ya kadang-kadang kita ngobrol sekolahnya di mana. Ya, karena nanti kalau kita sudah bekerja kan sekolah itu yang bisa menunjang karir kita kan gitu ya. Betul. Kan bisa, ya taruhlah contoh. Saya ketemu dengan siswa yang perkantoran yang bekerjanya sebagai sipir di lapas. Oke. Ya. Nah, maka yang dia kemudian saya tanya jurusannya apa? Iya. Kuliahnya sarjana hukum. Nah, nyambung kan gitu ya. Iya. Padahal dulunya orang perkantoran itu kan. Jurusan perkantoran tapi karena untuk menunjang karir gitu. Iya. Jadi harus memang sesuai ya Pak. Jadi diminta untuk investasi tadi. Ya artinya kita berkembang lagi betul. Ya. Tidak stuck lulus SMK ya sudah saja gitu. Betul Pak. Keren banget. Apalagi dengan saya sangat sepakat yang barusan Bapak. Selain investasi, kalau investasi, maaf kalau saya salah ya Pak ya. Kalau investasi di harta mungkin akan ada habisnya, tapi investasi pendidikan tentunya tadi yang kata Bapak sampaikan abadi. Saya sepakat banget dengan Bapak. Pak, kalau barusan nilai yang Bapak sampaikan nih Pak, tentunya dong Bapak menjadi guru di sini. Kita tahu menjadi pendidik itu tidak mudah ya Pak ya. Menjadi sosok yang kalau kata film yang kemarin sempat viral, guru itu digugu dan ditiru. Memang kita mendengar istilah seperti itu. Nah, apa arti menjadi guru bagi Bapak atau menjadi pendidik? Banyak ya kalau mungkin ya. Satu, saya bersyukur karena jadi guru yang banyak orang-orang yang sudah berhasil, tapi bukan guru itu suka iri sama kita loh, Pak Alfi. Pak Heri mau bersyukur sana jadi guru. Apa? Karena ada ilmu yang diberikan, yang kemudian kalau bermanfaat kan menjadi amal jariah gitu kita ya ke depan. Nah itu salah satunya. Yang kedua mungkin ini sedikit bercanda tapi menjadi sebuah, bagi saya adalah sebuah sebuah pembatas gitu ya. Untuk saya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, baik sebagai guru atau sebagai norma atau agama gitu ya. Kenapa? Karena saya sering ketemu dengan alumni, ketemu dengan siswa. Jadi kalau saya melakukan di perjalanan melakukan hal-hal yang menyimpang, itu kita ketahuan pasti gitu ya. Nah itu bagi saya adalah sesuatu yang menjadikan saya mengingat diri sendiri gitu ya. Bahwa saya loh bukan hanya diawasi oleh malaikat, oleh alumni, oleh anak-anak saya pun saya diawasi gitu kan. Jadi menjadi apa ya Pak ya, menjadi suatu keharusan gitu kita ya menjadi. Iya, kita berbuatnya ya harus yang baik-baik aja gitu. Nah, itu bersyukur ya. Karena dengan kita berbuat baik kan itu menjadikan kebaikan juga bagi diri kita sendiri kan. Betul. Ada nilai lebih. Keren banget Pak. Berarti Bapak memang menerapkan sekali arti untuk menjadi seorang guru itu sendiri Pak. Karena saya nggak berani menyampaikan ke siswa yang tidak saya lakukan. Nggak mau. Oke. Gitu. Karena akan berbeda ya, ruhnya akan berbeda gitu kan. Ya, jadi Bapak mau ini loh yang harus dilakukan dan saya pun sudah pernah melakukan. Wah, keren banget Pak. Itu. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak ya Pak. Insya Allah bisa lah. Amin. Bapak kalau tadi mungkin kita sempat bahas dengan siswa, kurikulum dan diri Bapak sebagai guru. Dengan teman-teman di sini mungkin Pak ya tentunya
Bapak berganti rekan kerja, mungkin ya Pak, berganti teman-teman. Banyak sekali mungkin kenangannya Pak. Termasuk akhirnya sekarang di 2026 Bapak gitu. Jadi memang setiap orang ada masanya gitu ya Pak. Ya. Setiap masa ada orangnya. Boleh gak sih Pak kalau misalkan kita mendengar cerita Bapak sedikit dan tentunya diakhiri dengan pesan Bapak gitu Pak. Untuk kami di sini, saya agak berat nih ngomongnya, untuk kami di sini agar terus dan bahkan bisa seperti Bapak gitu. Karena muncul pertanyaan bukan pertanyaan ya, sampai di sosial media kita ada yang bertanya seperti Smakji tanpa Bapak katanya nggak seru katanya. Maka kami ajarkan kami dong Pak supaya membawa Smakji ini tetap seru gitu Pak. Oh itu mah hoak aja. Ya mungkin gini kan, yang pernah saya sampaikan bahwa kita harus melakukan sesuatu itu levelnya kan itu ada empat tingkatan ya. Nah, yang pertama dengan yang keempat, peringkat keempat itu hanya dengan fisik kita melakukannya. Yang kedua dengan hati, gitu ya. Nah, kita harus melakukannya yang nomor 2 dan nomor pertama itu, yaitu yang dengan taste, dengan rasa gitu. Jadi bukan hanya hati saja ya, tapi hati itu kan kalau kolbu ya. Kalau kolbu itu suci. Nah, di situ ada rasa gitu. Ada rasa, ada taste gitu. Jadi makanya kalau kita misalnya menggunakan rasa sama-sama nasi goreng, tapi nikmat gitu loh. Karena ada mungkin karena yang bikinnya dengan kasih sayang gitu ya. Dikasih bumbu apa gitu kan supaya ada rasa. Nah, yang level yang paling tertinggi adalah dengan jiwa kita. Nah, kalau kita udah sampai ke sana, maka itu akan secara alamiah akan lahir gitu kan. Akan lahir. Jadi sehingga saya sering taruhlah sebelum tidur itu saya ingin besok masuk kelas, saya ingin melakukan apa ya gitu. Jadi nggak datang itu hanya masuk aja gitu ya. Oh kemarin ada permasalahan ini, oh kemarin ada isu ini, nah gitu ya. Oh kita bahas lah nanti gitu di sela-sela kita materi pembelajaran. Nah itu karena ada rasa dan jiwa itu. Kalau kita hanya dua nanti melakukannya fisik dengan hati, ya kita hanya bergerak saja gitu, bergerak. Nah, dengan seperti itu hukum alam biarkan alam yang menuntun kita, gitu ya. Alam yang akan menuntun kita. Ya kalau misalnya siswa ada penilaian kepada saya seperti itu, ya itu milik Allah lah, bukan milik kita gitu. Saya hanya mengucapkan amin, alhamdulillah saja gitu ya. Jadi Bapak berarti dulu Bapak mencurahkan semuanya, rasa jiwa Bapak, semua Bapak melakukan yang terbaik tadi di awal Bapak sampaikan untuk Smakji. Ya, insya Allah seperti itulah waktu itu. Karena tadi itu ada prinsip-prinsip tadi ya. Dan barusan pesan Bapak ke kami, mungkin ke saya dan ke teman-teman di sini, ya untuk turut mencurahkan semua itu ya, dengan rasa dan jiwa berarti ya Pak. Ya tadi betul, saya sangat sepakat lagi. Dengan cinta itu beda ya Pak ya. Gitu ya, melakukan sesuatu dengan perasaan senang, dengan perasaan tidak ada beban atau apapun, dengan mencurahkan segalanya, itu luar biasa sekali. Karena nanti kita marahnya kita itu karena sayang, bukan karena benci gitu kan. Maka ada energi, ada alam yang menuntun gitu kan. Banyak sekali perjalanan hidup saya yang siswa saya minta untuk mundur dari sini. Mundurlah. Seandainya tidak bisa, sayang kamu nggak bahagia sekolah itu ngapain juga gitu loh. Gitu ya. Dan ternyata siswa-siswa yang saya minta untuk mundur pindah ke sekolah lain itu justru tidak memutuskan silaturahmi gitu ya, nggak munculkan benci gitu ya. Nah malah seneng gitu, makasih Pak saya di sini. Jadi mereka juga malah nggak minder gitu. Ya karena saya juga kenapa ya gitu ya, ya walau alam itu ya. Sering tuh Bapak ketemu alumni yang seperti itu Pak. Iya. Luar biasa. Jadi mau ketemu yang padahal kita ngobrol, bahkan orang tuanya sendiri sering kita omongin gitu. Kan banyak yang di sini tuh orang tuanya yang ingin sekolah di sini, anaknya nggak mau.
Itu kan. Iya. Gitu. Ini contoh lah sedikit ya, ada kasus saya karena wali kelas nggak bisa menangani saat itu, saya diminta bantuannya. Saya tanya siswa itu, kamu itu dari rumah nggak ke sekolah, nah terus kemana? Ternyata luar biasa, si anak itu main ke kobong, ke pesantren. Oh, gitu. Kenapa kamu? Apakah kamu menyenangi bidang agama? Iya. Ya Pak, saya suka. Dan saya bilang, panggil orang tuanya, Bapak mah harus bahagia dong lihat anak kita. Ya, yang mungkin bidang ilmu agamanya lebih sukai, passionnya ada di situ. Oke. Gitu. Karena sesuatu yang dipaksakan pastinya tidak baik ya, Pak. Ya alhamdulillah karena tadi kita ngobrol dengan orang tua juga ada hati, gitu, nyambung gitu ya, ada rasa yang tersilaturahmi. Akhirnya orang tua menyadari, oh iya Pak, iyalah, jangan memaksakan kehendak. Masya Allah. Keren banget Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kalau tadi untuk gurunya, mungkin harapan Bapak sekarang untuk Semakji-nya Pak, seperti apa ke depannya nih Pak? Ya, dengan sayanya selesai, saya sih berharap Semakji bertambah hebat. Gitu ya. Amin. Bertambah hebat gitu kan. Hanya memang ini butuh apa, kerja keras lah ya. Karena nanti eranya ke depan kan kita nggak tahu ya akan seperti apa. Jadi yang utama Semakji harus bisa mengikuti isu-isu pendidikan yang ada gitu ya. Betul. Jadi kita kalau ada isu-isu yang baru itu kita harus segera tangkap untuk kita beradaptasi menyesuaikan perubahan-perubahan itu. Gitu. Jadi jangan terlalu terpaku masa lalu gitu ya. Nah, karena kasihan anak didik kita, karena anak didik kita hidupnya di masa mereka, bukan di masanya kita gitu. Nah itu ya, jadi saya doakan semoga Semakji bisa terus menyesuaikan diri lah dalam perkembangan. Amin Pak. Wah, luar biasa sekali. Ini banyak banget yang pengen saya tanyakan. Mungkin kalau mau ada sesi lagi bisa di komen nih. Siapa tahu nanti Bapak berkunjung lagi sini, saya ajak lagi podcast. Bapak 32 tahun itu bukan bicara sekedar waktu Pak, tapi pengabdian. Dan Bapak sebetulnya Bapak tidak pergi dari Semakji, karena pengabdian Bapak tadi terus ada membersamai kami, baik di kami, di hati kami, di alumni Bapak. Semua akan dikenang, dan tentunya ini akan insya Allah Pak jadi doa-doa terbaik untuk Bapak. Amin. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Sedikit menguras emosi, tapi memang tadi di awal di opening saya sampaikan bahwa podcast ini salah satu yang saya sebetulnya tidak tunggu-tunggu, karena harus mengobrolkan bahwa guru-guru saya harus purna di sini. Nah, tapi sama-sama kita doakan seperti yang terima kasih luar biasa sekali Bapak untuk informasi, untuk postingan Bapak banyak sekali ternyata Pak yang support Bapak untuk sampai 10.000 tayangan di TikTok kita, sampai di IG kita, banyak sekali yang doa harapan baik untuk Bapak di masa purna ini. Semoga Bapak sehat-sehat di masa purnanya, menjalani masa purna dengan kebahagiaan ya Pak. Dan tentunya ayo kita sama-sama kembali doakan kembali Bapak Dr. Andes Heri Siswanto ini, kita sama-sama doakan karena beliau telah memasuki masa purnanya. Nah, wah, harus di ujung acara, tapi kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya dengan beliau Pak. Bapak tidak memutuskan mungkin ya Pak ya. Insya Allah. Kan dekat dari rumah ke sini. Betul, kita tunggu Pak. Saya sangat nunggu sekali kalau saya ngobrol dengan Bapak. Betul tadi kata Bapak, untuk informasi saja ngobrol dengan Bapak itu asik banget. Bahkan 20 menit mungkin rasanya kurang banget. Dengan pengalaman dan cerita-cerita beliau. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih setelah berkunjung ke podcast G Media. Terima kasih sudah hadir hari ini. Dan untuk semuanya jangan lupa terus saksikan YouTube kita di SMK Negeri 1 Cianjur, di Instagram kita @semakji, di TikTok kita juga SMK 1 Cianjur, keseruan-keseruan atau kegiatan-kegiatan di SMK 1 Cianjur. Saya
Saya Muhammad Alfi Irfansah dengan tamu saya hari ini Bapak Dr. Andes Heri Siswanto. Pamit undur diri dan saksikan terus podcast G Media, medianya warga Semakji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.